Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Susanti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Semarang, akan membagikan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan penerapan budaya positif. Dalam aksi nyata ini, saya melakukan kegiatan berbagi praktik baik di Sekolah Dasar SD Negeri Ungaran 5 kepada guru-guru dan karyawan SD Negeri Ungaran 5. Saya mohon saran dan masukannya demi kemajuan aksi nyata saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru SD Negeri Ungaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Ungaran 5 atas kehadirannya serta meluangkan waktunya untuk bersamai saya dalam rangka berbagi praktik baik tentang budaya positif. Budaya positif di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima itu restitusi. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, ketiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak.
tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di sini saya memiliki peran-peran diantaranya berusaha menerapkan apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak, diantaranya menyusun keyakinan kelas, menerapkan budaya positif, menerapkan segitiga restitusi, serta memberikan informasi kepada rekan-rekan guru mengenai budaya positif dan melakukan kolaborasi. Di sini perlu diketahui Bapak Ibu bahwa disiplin positif merupakan sikap kita dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yang kita tekankan pada profil belajar Pancasila, kemudian ditambah dengan tanggung jawab, jujur, begitu. Mungkin kalau dulu namanya sikap karakter ya mungkin ya, ini nilai-nilai kebajikan. Kemudian kontrol, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol diri kita. Misalnya kontrol diri kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain kalau kita tidak memberikan akses untuk mengontrol diri kita itu. Itu artinya guru itu tidak bisa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Di sini ada teori motivasi penghargaan. Untuk motivasi itu biasanya dari dorongan atau diri sendiri bisa, kemudian dari luar diri, bahwa menurut Dian Boysen ada 3 motivasi perilaku manusia, yang lainnya untuk menghindari keamanan atau hukuman. Kedua, bahwa untuk motivasi itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka sayang. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mungkin pada saat ini kira-kira anak-anak murid kita itu berada di dalam teori motivasi apa ya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya betul. Bisa juga dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Kita mengharapkan bahwa motivasi yang ada pada diri murid itu orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi tidak karena yang pertama dan yang kedua. Nah, berikut ada ini mungkin ini adalah seperti kuis ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Bu? Ya, karena dengan anak menuliskan saya terlambat sampai 100 kali, selain tidak efektif ya, kurang efektif dan juga memberikan dampak yang kurang baik bagi anak, tentunya akan dia malah seperti seolah-olah menuliskan atau menilai diri dia itu terlambat, maksudnya berarti kan saya baik saya gitu. Itu kalau menurut saya ya. Terima kasih ya, betul sekali ya. Kemudian yang kedua, lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hebat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, betul, karena itu tidak kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak masuk ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali, konsekuensi. Pada dasarnya mungkin sekali ya, saya secara pribadi itu sudah tidak menggunakan hukuman lagi di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi mungkin lebih ke konsekuensi. Mungkin apakah itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Kita lihat nanti ketika ada tayangan
dan akan saya tampilkan. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, memberikan efek trauma, sehingga kalau kita sebagai guru masih menggunakan hukuman, nanti itu tidak akan mengatasi masalah, tapi akan cenderung menyakiti murid. Itu malah akan menambah masalah baru juga, tidak akan buruk bagi murid. Kemudian penghargaan, ternyata penghargaan juga tidak efektif. Seperti mungkin saat ini kita masih menggunakan bagi penghargaan, itu ternyata setelah saya pelajari itu tidak efektif. Nanti ketika anak itu mengharap berlangsung dalam jangka lama, jadi itu tidak, jadi itu hanya akan dalam jangka pendek, dan itu akan hanya pada guru tersebut. Jadi mungkin suatu saat kelas 1 misalnya yang saya ajar ya, misalkan bintang. Nah, ketika saya sakit mungkin akan digantikan oleh rekan saya, rekan guru. Itu mungkin ketika rekan guru saya mengajar di kelas 1 menggantikan saya, itu tidak akan pengaruh karena rekan guru saya tidak mengetahui bahwa selama ini saya memberikan reward berupa bintang. Nah, itu ternyata tidak efektif. Penghargaan yang merusak hubungan, seperti misalnya ketika seseorang itu sudah melakukan hal yang kemudian nilai, misalnya kita menghargai perbedaan, memberi penghargaan, tetapi nanti malah yang merasa iri, sehingga itu penghargaan juga merusak. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan kemudian juga menghukum. Nah, ternyata saat ini itu penghargaan bisa diganti dengan kata apresiasi. Nah, ini namanya apresiasi, bisa kita misalnya nilai bukan yang murid lakukan. Nah, ini posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai pembantu, kelima sebagai manajer. Saya akan menayangkan maksud dari posisi kontrol guru ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru dalam penerapan disiplin positif yang digunakan ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang posisi kontrol dari dosen dan contoh penerapan. Buat merasa bersalah. 3. Posisi Ya, diulang dulu. Ya, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Masa kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani jawab. Lambat. Jawab. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyinggung psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi adalah murid berontak, bahkan pandang. Membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Nanti kita lihat kita ada pernah yang menggunakan di posisi kontrak apa. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat. Bisa jantungan. Maaf ya, Bu. Maaf. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, tone lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil sisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa? Adanya juga beda ya. Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan Saya akrab pikir dengan ini guru. adalah posisi yang tepat ya buat anak ya. Ternyata itu juga sukses atau sepertinya belum tepat. namun Posisi teman. ingat, karena ini masih Iya, dorongan kalau eksternal. ini nanti dia akan seperti ketergantungan dengan salah satu orang guru. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu saja. Itu pantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tingkat kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ideal yang ingin dituju tiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggalan 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah kita melihat tayangan posisi kontrol guru tadi, mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman. Kira-kira kita sudah pernah melaksanakan kontrol posisi guru yang mana ya? Kalau saya lebih Lihat guru kita ke teman. Kalau saya lebih atau posisi teman. setelah Anda menyaksikan ini, ingin menjadi posisi kontrol yang mana, Bu? Yang manajer, Bu. Kalau saya pribadi juga sama seperti Bu Vita ya, saya juga sering mungkin ya selama sebelum saya mendapatkan pendidikan sekolah penggerak itu, saya juga ada di posisi kontrol, tetapi saya juga pernah di posisi pembuat rasa bersalah ketika mungkin anak-anak susah dikendalikan. Yang menurut saya itu, saya juga pernah berada di posisi pembuat merasa bersalah dan yang pemantau atau yang tadi ya. Nah, harapannya setelah kita tahu tentang budaya positif ini dan bahwa anak-anak tuh nanti kalau di posisi manajer itu nanti bisa memecahkan masalahnya sendiri ya. Harapannya nanti kita berada di posisi itu, tapi mungkin butuh proses pelan-pelan nanti kita bisa berada dalam posisi manajer. Untuk selanjutnya, bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Pertama, kita kan sudah punya peraturan kelas ya. Nah, itu kita diskusi peraturan kelas yang sudah kita buat, kemudian kita ubah peraturan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang kelima itu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi tadi, seperti tadi yang menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika mungkin anak-anak itu membuat kesalahan, kita sebagai guru bisa mungkin kata-katanya seperti ini. Misalnya ketika murid saya, misalnya Raya ya, itu dia menyobek bukunya temannya karena dia marah begitu. Kita bisa dengan kata-kata menstabilkan identitas itu seperti ini. Marah itu memang sifat alami manusia. Ibu juga pernah marah. Nah, itu berarti kan kita menstabilkan identitas, menstabilkan apa yang
mereka lakukan itu memang suatu saat juga pernah dilakukan begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah itu yang misalnya gini, kira-kira tadi ketika kamu nyobek kertasnya Nino itu itu sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas atau tidak. Nah, itu kita mungkin bicara juga seperti ini, mungkin kamu sebetulnya bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Nah, itu juga. Kemudian tanyakan keyakinan kelas. Nah, nanti dia akan harapannya dia akan bisa mencarikan jalan keluar dari apa yang sudah dia lakukan. Nah, ini saya pernah melakukan penerapan segitiga restitusi. Saya mendapatkan gambaran mengenai penerapan segitiga restitusi. Nanti semoga bisa menerapkan secara istiqomah, berusaha untuk mendidik lebih baik lagi, dan sehingga budaya positif yang ada di sekolah kita itu bisa tercipta. Nah, hal menarik yang di luar dugaan bahwa saya pikir memberi penghargaan itu efektif. Saya juga pernah memberikan penghargaan berbentuk bintang. Namun selama ini yang saya lakukan dalam memberi penghargaan bintang kepada murid ternyata tidak efektif. Hal itu hanya memberikan dampak jangka pendek, sehingga saya akan memberikan apresiasi. Kemudian perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif itu bahwa kita penting sekali untuk mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan saya rasa saat ini adalah waktu yang tepat karena kita baru masuk masa awal tahun ajaran ya, sehingga kita bisa membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, namun sedikit dan mudah diingat murid, sehingga nanti ketika diterapkan akan menciptakan budaya positif murid yang menerapkan nilai-nilai kebajikan. Pengalaman yang dialami terkait penerapan budaya positif, yang pertama, murid bisa terkomunikasikan dengan baik, guru hanya sebagai fasilitator, kemudian murid bisa mendapatkan kesempatan untuk mengatasi masalahnya. Perasaan setelah mengalami hal tersebut, saya tetap bersemangat untuk bisa menerapkan segitiga restitusi ini, kemudian senang dan bersyukur karena ternyata kita punya ilmu baru, saya terlibat di dalamnya. Saya harap juga Bapak dan Ibu semua bisa kita belajar bersama sehingga kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah SD Negeri Ungaran 5. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki, bahwa penerapan segitiga restitusi sudah baik, yang perlu diperbaiki mungkin komunikasi guru yang disesuaikan dengan usia murid. Jadi mungkin apalagi saya di kelas 1 ya, saya harus bisa menggunakan bahasa murid yang mudah dipahami. Pada saat sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan itu sebagai teman, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa sudah melakukan hal yang seharusnya, padahal itu ternyata belum tepat begitu. Namun saat saya pelajari modul ini, ternyata posisi kontrol yang saya lakukan belum tepat, sehingga saya menerapkan posisi kontrol manager. Perasaan saya senang sekali karena dengan posisi itu guru hanya sebagai fasilitator dan murid bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ini mungkin ketika saya menjadi teman, murid itu memiliki ketergantungan kepada salah satu guru. Jadi ketika saya mungkin tidak hadir, murid akan merasa tergantung gitu. Nah, ini karena kita sudah pernah mendengarkan ini ya dari rekan kita. Ternyata setelah saya mendengar dari Kang Guru, namun saya tuh belum praktek. Jadi sekarang saya berusaha untuk bisa mempraktekannya. Demikian berbagi pengalaman praktik baik dari saya. Saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ciptakan budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi kepada anak didik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tambahkan lagi ya, ini adalah salah satu contoh saya praktek segitiga restitusi. Mungkin salah satunya.
segitiga restitusi. Ini adalah seperti yang sudah kita saksikan. Ini praktik segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Raya merupakan murid kelas 1. Saat pelajaran agama, Raya menyobek bukunya Nino karena Nino telah mengejeknya gitu. Raya ini mendapat laporan dari Pak Malang di Abi bahwa tadi mau punya Nino. Ternyata itu nak. Kenapa kamu bisa Ini yang sifat alami manusia itu adalah menstabilkan diri. tidak ada siapa yang sempurna. Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian Ini validasi tindakan yang salah. saya kita memperbaiki karena saya pasti lakukan tindakan Ini ada alasannya, itu kan penting validasikan yang sudah dia lakukan. sekarang mari kita bicarakan tentang Ini pelajaran kelas ya, dan apa yang sudah kita sepakati. Nah, itu kamu ingat diagram kelas peta. Nah, ketika tadi kamu robek bukunya Nino, itu kira-kira itu sesuai dengan apa yang diagram kelas peta enggak? Tidak. Nah, sikap apa yang akan saya lakukan seperti itu? Ya, baik. Nah, sekarang kalian Dia bisa kelas, mencari solusi untuk dirinya sendiri. memudahkan dan menerapkan keyakinan kelas peta. Ini ada 2 kasus. Kasus kedua pada saat jam olahraga. Tadi ibu mendapat laporan dari Pak bahwa ibu Raya belum selesai mengerjakan tugas. Kenapa? Saudara ngobrol-ngobrol itu memang menyenangkan. Ibu juga sering ngobrol. Kamu pasti melakukan ini jika ada alasannya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita, apa yang kita percaya dan yang mana yang dulu ada tunjukkan. Ya. Ya itu kamu ingat keyakinan kelas kita. Sekarang, mari kita lihat jika tadi saya tidak mengerjakan tugas, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, nah, apa yang akan Raya lakukan setelah ini? Nah, sekarang, bebas sekarang Raya bisa kembali ke kelas untuk mengerjakan tugas. Ini tanggapan murid setelah melaksanakan segitiga restitusi. Saya murid kelas 1. Setelah saya berbicara dengan Sudani, saya merasa lega dan saya berharap bukan keyakinan kelas. Tanya jawab. Tanya jawab, guru disuruh berbagi, misalnya di 3 restitusi itu toh yang pernah dilakukan di kelasnya masing-masing versi guru ini kan nambahin itu yang jenengan di samping Oh iya. jenengan terus aja selengkung Ya.
Berarti mas lagi. Nanti ibu ya, ibu kan pernah ya? Ya. Sampai kita berbeda. Udah tadi. Terus. dia sambil berdiri depan dia kan gak apa-apa menceritakan. Berarti ini mengira syuting ya? Ya. Mas Anang udah? Hah? Hah? Udah? Hah? Bisa membawa Ya. jasa berarti ya. Pas kan akreditasi pembukaan Indonesia Raya, sambutan KS dan paparan profil sekolah, terus sambutan korwil, sambutan asesor, penutup, dilanjut itu dari pertama ANSI PBM yang konsultasi BI. Udah mas? Enak kok. Balik aja. Hah? Apa? Orang langsung. Langsung kok. Oh iya. Ya, mau dipotong nggak? Oh, potong. Iya. Yang mau berbagi. Baiklah. Sekarang kita ke seksi berbagi. Mungkin dari rekan-rekan guru dan mungkin ada rekan saya juga yang dari guru penggerak angkatan 7 bisa berbagi praktik baiknya dalam penerapan segitiga restitusi supaya kita bisa menjadi lebih paham manfaat dari segitiga restitusi yang diterapkan. Silakan kepada Bu Intikana untuk bisa berbagi pengalaman baiknya, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 5 pada kesempatan tahun kemarin ya, kelas 5 saya melakukan segitiga restitusi dengan siswa atau murid yang bernama Alfian. Karena menurut saya si Alfian tuh perbaikan karakter ataupun sikap terhadap teman-temannya di kelas. Di situ ada 2 kasus. Yang pertama, si Alfian itu sebenarnya bisa mengerjakan tugas, tetapi dia itu sering meninggalkan tugasnya sampai selesai, dan dia harus saya panggil kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Itu di awal terima. Kemudian setelah saya berikan segitiga restitusi, akhirnya ada perubahan sikap di diri Alfian, dimana dengan ketika dia saya panggil, kemudian dia mau mengakui kira-kira kenapa dia saya panggil, ternyata dia menyadari, ya Bu, saya sering mengerjakan tugas tapi tidak sampai selesai begitu. Terus kemudian ya saya tanya, kenapa? Memang setiap manusia itu punya kekurangan, itu juga punya kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna, pasti kamu punya alasan tertentu. Jadi tidak semata-mata menyalahkan si anak itu, tapi dia punya alasan. Dan waktu itu dia menjawab, ya Bu, saya salah, saya memang harus mengerjakan tugas sampai selesai dengan teman-temannya yang lain. Kamu tuh bisa, kamu hebat. Dan memang selain segitiga restitusi yang ada di kelas, kita memang perlu kerjasama nih dengan orang tua. Jadi orang tua juga mendukung. Artinya apa? Sampai orang tuanya si Alfian, walaupun itu mungkin mimpi begitu, kamu kalau sampai peringkat 3 nanti bapak kasih hadiah, karena seperti itu bapaknya itu. Dengan syarat ya kamu harus mengerjakan tugas seperti apa yang diminta Bu Inci, tugasnya harus sampai selesai. Dan ternyata ketika itu saya sampaikan ke orang tua, kemudian orang tua tidak lanjut di rumah, itu perkembangannya luar biasa. Yang semula itu Alfian nilainya mungkin kalau saya nilai itu hanya 50, 60, jarang sekali sampai selesai. Itu ketika sudah dilakukan segitiga restitusi, kemudian kita konfirmasi dengan orang tua,
itu nilai dia selalu di atas 70, jadi bisa sampai 80, 85, bahkan itu pun dia selesaikan dengan waktu yang singkat sebenarnya. Jadi sebenarnya si Alfian itu punya kemampuan yang cukup bagus. Artinya ketika dimotivasi bahwa kamu tuh anak hebat, kamu anak tim, kamu bisa menjadi lebih dari yang sekarang dan sebagainya, ternyata potensi dia bisa lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan karakternya juga begitu. Yang kedua, dia itu memang sering bullying ya, karena kelas 5 itu dulu sudah mulai masa-masa pemberontak ya harus saya bilang. Jadi guru kelas 5, 6 atau di fase C itu harus bisa berperan sebagai teman kalau bisa diceritakan. Jadi ketika mungkin ada temannya sekali menyebutkan dengan nama atau sebutan yang kurang baik, dia selalu membahas. Mungkin dengan sebutan orang tuanya sebenarnya itu gak termasuk bullying juga, menyebutkan nama ayah atau ibunya ya. Kemudian dari situ kemudian saya lakukan diskusi, dan waktu awalnya dia menentang ketika itu dibuat sebuah keyakinan kelas begitu, karena merasa dia mungkin sudah nyaman dengan perilaku yang biasa dia lakukan setiap hari ya. Bahkan isi buku catatan untuk bullying ya, jadi ada satu tim atau kelompok di kelas 5 itu yang punya tugas mengamati teman-temannya satu kelas khusus untuk bullying, siapa saja yang bullying kepada temannya, di hari apa, tanggal berapa, dalam satu hari itu berapa kali, itu dicatat. Nah dengan seperti itu artinya ketika satu kelas sudah membuat keyakinan bahwa bullying adalah termasuk salah satu keyakinan yang harus dibuat ya, dengan membuat tim 16 di kelas, maka si Alfian mau tidak mau dia harus ikut meyakini juga. Dan akhirnya dengan keyakinan dibentuk tersebut, teman-temannya, Bu, dengan keyakinan kita buat harus ada konsekuensi katanya. Padahal saya tidak pernah menawarkan yang namanya konsekuensi, hukuman ataupun nilai-nilai negatif ya. Tetapi ya sudahlah, kalau memang itu kamu yakini dan kamu sepakati, silahkan, saya bilang tuh. Ya Bu, terlepas nanti kalaupun ada satu kata bullying yang keluar setelah keyakinan kelas itu dibuat, kita bikin kesepakatan Bu ya. Jadi satu kata yang diucapkan 1000 kata itu disepakati di berbagai pendapat di satu kelas, kemudian memang benar-benar dicatat. Pengalaman pertama yang sangat menarik di kelas 5 adalah satu dan lainnya itu sebagai mata-mata, jadi menjaga dirinya masing-masing itu sangat unik sekali. Jadi benar-benar kayak tidak jadi nih. Bahkan ada juga yang merasa setengah sadar, oh maaf aku tadi lupa ya, ini tak kasih 2000 gitu ya. Nah artinya 2000 itu uangnya memang tidak buat apa-apa, tapi nanti uang 2000 dari kelompok pengamat bullying itu. Jadi di kelas 5 itu ada beberapa tim begitu, saya buat beberapa tim. Jadi satu tim itu mengamati temennya untuk bullying, satu tim lagi mengamati temennya untuk ibadah, kemudian satu tim lagi itu untuk amal Jumat begitu ya, sedekah. Jadi uang hasil bullying itu nanti ganti diberikan kepada tim yang amal atau sedekah. Nah, nanti bisa ditasarufkan ya, bisa diberikan kepada mungkin teman-temannya yang yatim atau kurang mampu. Jadi programnya itu kemarin seperti itu. Nah dengan bullying tadi, ketika sudah ada keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi, alhamdulillah untuk di semester 2 kemarin kelas 5 untuk bullying sudah berkurang. Jadi mungkin yang namanya anak itu semua berproses nih, jadi tidak ada salahnya. Memang gimana pun saya yakin setiap kelas itu pasti ada anak yang unik, pasti itu tidak mungkin tidak ada. Jadi ketika ada anak yang unik, bagaimana caranya kita memaksimalkan, mengarahkan potensi yang ada itu, sehingga keunikan itu justru menjadi bisa menjadi bisa jadi contoh, mungkin jadi teladan. Jadi keunikan itu bisa menunjukkan hal positif, bukan tentu yang unik itu terus jelek begitu ya. Jadi kadang ada anak yang unik malah bisa bikin inspirasi bagi teman-temannya yang lain begitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah, karena si Alfian tadi yang notabene di kelas 5 itu anak yang unik, saya bilang begitu guys. Akhirnya lambat laun dia berproses dan sampai akhirnya
bahkan yang pertama kali dipilih untuk pemimpin upacara saja dia nggak mau bu, hanya gede badannya toh. Tapi sekarang alhamdulillah percaya dirinya sudah tumbuh, sudah melebur, kemudian tanggung jawabnya juga sudah. Jadi selain segitiga institusi, kemudian keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas itu tidak hanya semacam seperti taat tertib, tidak, tetapi anak-anak juga saya beri tanggung jawab. Setiap anak kelas 5 itu harus mau dan mampu untuk melaksanakan tugas apapun, saya bilang begitu, baik itu tugas yang disepakati dari kelas ataupun tugas dari sekolah. Karena sampai pas kita lomba itu biar semua itu merasa mempunyai tugas dan tidak pilih ya, tidak bang pilih begitu. Kalau yang tidak ikut lomba berarti harus menampilkan yang di sekolah. Jadi satu kelas itu semua mempunyai tugas. Jadi ketika kita memberikan tugas tidak usah banyak memilih. Bahkan ketika peserta petugas ya, petugas upacara itu kelas 5 semua bertugas. Baik yang dulunya abid dalam tanda kutip, yang dulunya hanya datang hanya memegang tas, kancing terus begitu, tapi dengan keadaan yang sekarang abid, reza dan sebagainya, dia bahkan bisa memimpin walaupun itu hanya memimpin pasukan di tiap kelas. Jadi memang semua anak kelas 5 harus bisa memimpin upacara, baik itu dari pembawa acaranya, undang-undang dasar dan sebagainya, semua harus bertugas dan bergantian. Jadi alangkah indahnya jika semua siswa di kelas kita itu bisa mengekspresikan diri. Jadi kita kadang tidak menyangka, yang kemarin saja aku tiba-tiba karaokean misalnya seperti itu ya. Padahal selama ini jangankan karaoke begitu ya, disuruh maju saja, wah kayak ketakutan luar biasa. Tapi alhamdulillah bahkan kemarin di momen itu buka bersama di kelas ya, itu pun juga sama. Kalau hanya datang dan makan bersama ya, berarti nggak mau, mendingan kita buka bersama di rumah atau hari juga buka bersama sampai. Tapi kalau kita bikin acara semua satu kelas harus bertugas, saya bilang gitu, tidak laki-laki tidak perempuan. Nah itu ternyata anak-anak luar biasa. Jadi ketika satu diberikan tanggung jawab, semua mendapatkan tugas, ternyata potensi mereka semuanya bisa tersalurkan. Yang kadang kita tidak menyangka, loh ternyata kok bisa ya, wah ternyata yang kadang di sekolah, wah mungkin perilakunya luar biasa, ketika buka bersama ternyata pakai peci dan sarung, ya Allah. Jadi kadang tuh kita, apa yang kita lihat itu sebenarnya bukan semata-mata ya. Jadi penampilan itu kan kadang tidak sama dengan isinya begitu ya. Jadi itu yang perlu kita kita pahamkan. Jadi kalau dalam agama itu kan lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan ya. Itu kan seperti anak juga begitu. Jadi apa yang dikatakan itu kadang bermakna, tapi kadang ya karena kita sebagai manusia biasa, sebagai pendidik kadang ada di atas emosinya gitu ya, kadang kita pas down gitu kan. Nah itu juga berpengaruh, ternyata penilaian kita ke anak-anak itu bisa jadi bermacam-macam. Mungkin itu dan masih banyak sekali, mungkin di samping yang lainnya dulu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tepuk tangan buat Bu Inti karena luar biasa ya berbagi pengalaman praktik baiknya, sehingga murid yang kita lihat itu biasa saja ternyata dia punya potensi ya. Semoga kita sebagai guru juga bisa mengangkat memunculkan potensi-potensi tersebut. Untuk itulah mari kita semua ini bergandeng tangan sehingga SD Negeri Ungaran 5 itu bisa tumbuh disiplin positifnya, sehingga bisa menjadi budaya positif yang bisa membentuk anak-anak itu menjadi berkarakter ya Bu, profil pelajar Pancasila ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pengalaman praktik baiknya Bu. Itu saja mungkin untuk berbagi praktik baik dari saya, ditambah dengan praktik baik dari Bu Inti. Semoga
bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ma'amarah SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ungaran 5. Selama ini di SD Negeri Ungaran 5, budaya positif sudah diterapkan kepada siswa baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dengan upaya dari sekolah sudah ada tata tertib sekolah, tata tertib kelas, dan juga tata tertib yang berada di ruang-ruang tertentu, misalnya UKS, kantin, dan juga ruang komputer. Nah, selama ini atau dalam hari ini Bu Erni sudah menerapkan keyakinan kelas, di mana siswa terlibat dalam pembuatan atau kesepakatan untuk tata tertib kelas, khususnya di kelas 1 dan di lingkungan sekolah. Pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif dengan diawali kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dan siswa untuk kegiatan hari ini itu apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang tidak diperbolehkan, dan harusnya setelah kesepakatan kelas itu dicapai, baik siswa maupun guru melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatannya, dan itu sudah dilakukan di kelas 1 baik dari awal tahun pelajaran kemarin maupun sampai dengan saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Retno Susanti, guru kelas 3 dari SD Ungaran 5. Saya akan memberikan testimoni kepada Bu Erni Susanti, calon guru penggerak angkatan 8, yang telah menerapkan budaya positif dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut terlihat saat saya sedang mengamati Bu Erni ketika mengajar. Ternyata penerapan budaya positif sangat bermanfaat baik bagi guru maupun murid. Guru menjadi lebih bijaksana dan murid mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih Bu Erni sudah menginspirasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Raya Robani, saya murid kelas 1. Setelah saya berbicara dengan Bu Erni, saya merasa lega dan siap menerapkan keyakinan kelas.